Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Sedangkan yang akan kita capai sebagai berikut. Di dalam sistem reproduksi terjadi pembelahan sel, di mana pembelahan sel tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Setiap fase memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat, dan membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan tersebut memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini hanya terjadi pada sel-sel kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau sel sperma pada manusia. Pembelahan meiosis terdiri dari 8 fase. Yang pertama profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri yang mirip dengan pembelahan mitosis. Perbedaannya, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terbagi 2. Yang pertama alat reproduksi luar dan yang kedua alat reproduksi dalam. Pada alat reproduksi luar terdapat penis dan skrotum. Sedangkan pada alat reproduksi dalam terdapat yang pertama testis, yang kedua saluran yang berupa epididymis, vas deferens, dan uretra, dan yang terakhir kelenjar yang berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ-organ tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum berfungsi menjaga suhu testis. Yang ketiga, testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Yang kelima, vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dan uretra. Yang keenam, uretra berfungsi sebagai saluran keluar kencing dan sperma. Ketujuh, kelenjar vasicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan, kelenjar prostat
berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Yang kesembilan, kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Proses terbentuknya sel sperma atau spermatogenesis. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus, di mana tubulus berarti saluran-saluran, seminiferus berarti sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 atau meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 atau meiosis 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang.